Oke, salam sehat kayak luar biasa para sahabat. Di pagi hari ini kita jangan lupa untuk berkebun teman-teman. Ketika hidup ini kita mau menghasilkan sesuatu, misalnya kita didatangi oleh kupu, didatangi oleh lebah, maka jangan lupa kita menanam dan rawat tanaman sehingga tanaman bisa berbunga dan berbuah. Bunga akan dihinggapi banyak lebah dan juga kupu-kupu. Nah, kalau kita di hidup ini habiskan proses kita untuk membuat sesuatu yang berbau busuk, maka dipastikan hidup kita akan dicari banyak lalat. Maka dalam hidup ini ada dua pilihan teman-teman, mau dicari kupu-kupu ataupun lebah ataupun sekalian lalat. Silakan, pilihan ada di tangan kalian. Tapi saya terus berproses untuk bagaimana mencintai tanaman paneli ini agar saya memiliki sebuah nilai dalam kehidupan ini. Karena orang-orang bernilai mereka akan didatangi uang, dan orang-orang yang tidak memiliki nilai mereka akan mengejar uang. Maka daripada itu pilihan kita, mau dikejar uang apa kita mau mengejar uang. Tentu kalau mengejar uang ini ibarat kita mengejar bayangan kita. Sejauh mana kita berjalan, maka sejauh itu pun kita tidak akan pernah bisa mendapatkan bayangan kita. Tapi kalau kita mau berproses menanam, mau tanaman kita berbunga dan berbuah, dipastikan baik kupu-kupu, baik juga lebah, dia akan hadir tanpa kita undang. Begitu juga teman-teman, kalau mau menangkap ayam, jangan kita kejar ayamnya, tapi bagaimana kita buat bahwa apa selera terbaik ayam untuk ayam bisa datang, mereka ayam akan memakan umpan yang kita berikan. Salam sehat kayak luar biasa. Wayan Ridho Deswi tetap akan semangat apapun keadaannya, karena hidup ini butuh perjuangan. Hidup ini harus diperjuangkan. Marilah kita terus membangun sebuah kesadaran diri, karena dengan memiliki sebuah kesadaran diri, maka kita pun akan selalu mengkoreksi diri kita. Karena manusia, kita tahu bersama, tidak luput dari sebuah kesalahan, tidak luput dari sebuah banyak rintangan dan tantangan dalam hidup ini. Tapi ketika kita habiskan waktu kita hanya bahasa menyerah, dan juga kita tidak mau berubah dari sikap, baik mental kita dan lain sebagainya, sampai dunia kiamat kita tidak akan mendapatkan sebuah kebahagiaan. Bahagia datangnya tidak di awal. Karena ibarat kita mau makan yang manis-manis di awal, dipastikan banyak orang yang diabetes. Tapi ketika kita mau belajar mengatur hidup kita, baik dari pola makan kita, dipastikan hidup kita akan lebih sehat. Saya sendiri contoh-contoh nyata yang saya sampaikan dari kehidupan pribadi saya dan lain sebagainya para sahabat. Maka ketika hidup ini mau mendapat sebuah kesenangan, jangan lupakan kesusahan yang harus kita lewati sebagai proses untuk sampai ke sebuah kesuksesan itu sendiri. Tujuan manusia adalah sebuah kedamaian, bukan kekayaan, karena orang kaya belum tentu hatinya damai, dan orang yang hati-hatinya damai mereka sudah bisa mengendalikan baik finansialnya, baik keinginannya dan lain sebagainya. Manusia akan menderita ketika mereka tidak menerima hidup ini apa adanya. Banyak orang-orang yang menderita karena kebodohannya teman-teman, dimanapun Anda berada. Saya seorang petani harus motivasi. Tanaman paneli kita harus terus rawat. Apapun keadaannya, harga murah dan lain sebagainya, harus kita rawat teman-teman. Kenapa demikian teman-teman? Karena tidak ada proses yang baik ketika kita tidak melewati sebuah tantangan. Karena ketika kita jalani penuh dengan hati, terima dengan apa adanya, maka ketenangan hati kita dapatkan, maka rezeki pun Tuhan akan hadirkan. Para sahabat dimanapun Anda berada, tentu saya Wayan Ridho Deswi, teman-teman sudah bisa tonton beberapa ratus video saya dari cara budidaya dan lain sebagainya. Di hari ini dari berbagai pendampingan saya menanam paneli, tentu harus memberi motivasi bagaimana tanaman ini harus dirawat. Kita harus rawat teman-teman, apapun yang kita jalani di sebuah hidup ini harus kita rawat. Baik tanaman yang kita miliki, baik rumah tangga kita yang kita lakukan sehari-hari harus dirawat. Harus kita tahu topoksinya. Ibarat kita menanam paneli, di masa usia pertumbuhan kita kasih pupuk penyubur untuk pertumbuhannya. Ketika masa dia berbunga, maka kita kasih perangsang untuk bagaimana kita mengeluarkan tanaman ini bunga teman-teman. Begitu juga kita sebagai manusia. Contoh kecil dalam lingkup rumah tangga, kalau kita memahami tupoksi kita masing-masing, maka yang ada bukan sebuah keributan, tapi sebuah kedamaian. Maka orang-orang sukses mereka saling dukung-mendukung atas usahanya, tidak egois,
mereka tidak memprioritaskan kesenangannya, tapi bagaimana mereka memprioritaskan kebutuhan hidupnya. Pak sahabat, banyak di zaman sekarang orang hanya memprioritaskan kesenangannya, tapi mereka lupa untuk bagaimana memprioritaskan kebutuhan hidupnya. Karena ketika memprioritaskan kesenangan, dipastikan kebutuhan hidup kita juga akan terabaikan. Maka di sanalah kita mendapatkan sebuah penderitaan. Salam sehat kayak luar biasa, Rinaya DSW. Jangan lupa jangan juga like dan subscribe channel YouTube Rinaya DSW, dan bagikan kalau video motivasi ini bermanfaat bagi kita semua. Rahayu.